Wali Kota Maidi kembali raih penghargaan. Rapat paripurna DPRD berkonsep pesta rakyat. Semarak kemerdekaan di berbagai penjuru Kota Pendekar. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penghargaan kembali diraih Wali Kota Maidi, kali ini dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Sementara itu, kedatangan tim verifikator lapangan untuk penilaian program Kampung Iklim atau Proklim kategori utama turut disambut baik oleh Wali Kota. Wali Kota Madiun Maidi turut menghadiri upacara dan tasyakuran Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-78. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun, Senin 21 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut memberikan sambutan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyampaikan upaya pembangunan kota yang telah dilakukan selama ini, serta sejumlah proyek yang saat ini sedang berjalan di Kota Madiun. Kemajuan yang diraih Kota Madiun telah menarik perhatian masyarakat luas. Kota Madiun sering menjadi jujukan studi tiru. Bahkan kini banyak negara asing yang menjalin kerjasama. Salah satunya Kenya yang akan belajar tentang KB di Kota Madiun dalam waktu dekat ini. Pada kesempatan itu pula, Wali Kota mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, yakni atas dukungan sinergitas pemerintah Kota Madiun terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan di Kota Madiun. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari memberikan apresiasi kepada kepala daerah, termasuk Wali Kota Madiun Maidi yang telah mendukung kegiatan pemasyarakatan. Imam juga mengimbau kepada jajarannya untuk terus meningkatkan sinergitas dan kekompakan dalam menjalankan tugas sehingga lebih optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ya boleh anak cucu kita kan biasanya anak. Tim verifikator lapangan untuk penilaian program Kampung Iklim atau Proklim kategori utama hadir di Kota Madiun. Kedatangan mereka pun disambut oleh Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Madiun pada Selasa 22 Agustus 2023. Adapun kedatangan tim verifikator ini adalah untuk melakukan penilaian terhadap 4 proklim di Kota Madiun, yaitu di Kelurahan Sogaten, Kuncen, Nambangan Lor, dan Nambangan Kidul. Dengan keberadaan proklim yang semakin banyak di Kota Madiun, diharapkan kelestarian lingkungan di Kota Pendekar bisa terus terjaga. Lebih lanjut, Wali Kota menghimbau kepada tim verifikator untuk melakukan pengecekan secara detail, serta memberikan masukan sebagai bahan evaluasi agar proklim di Kota Madiun bisa semakin optimal. Sementara itu, tim verifikator proklim akan berada di Kota Madiun selama 4 hari. Selanjutnya, hasil penilaian akan dibawa ke pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan bagi Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim verifikator program Kampung Iklim atau Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mulai melakukan penilaian lapang di sejumlah kelurahan di Kota Madiun. Seperti yang terlihat pada Minggu 20 Agustus 2023, tim melakukan penilaian di Kelurahan Taman. Untuk informasi, Kelurahan Taman masuk dalam penilaian Proklim kategori Lestari. Wali Kota Madiun Maidi optimis Kota Madiun mampu meraih penghargaan. Pasalnya, kota sudah menjadi langganan untuk program Kampung Iklim. Tak sekedar penghargaan, keikutsertaan kelurahan yang ada di Kota Madiun untuk ikut proklim merupakan komitmen bersama untuk menjaga bumi agar tetap lestari. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga menceritakan bagaimana keberadaan pekarangan pangan lestari atau P2L menjadi sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Wali Kota berharap penilaian dapat berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang baik sehingga mampu menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
payu-ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan, melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Rapat paripurna dalam rangka hari jadi keempat DPRD Kota Madiun periode 2019-2024 digelar berbeda di alun-alun Kota Madiun. Sementara itu, rapat koordinasi jelang kedatangan tamu dari Kenya terus dimatangkan. Informasi ini sekaligus kami rangkai dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. DPRD Kota Madiun periode 2019-2024 memperingati hari jadinya yang keempat dengan cara tak biasa. Peringatan yang ditandai dengan rapat paripurna tersebut tidak digelar di gedung DPRD seperti biasanya. Gelaran rapat berlangsung di tengah masyarakat pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Kegiatan rapat paripurna tersebut berlangsung di alun-alun Kota Madiun dengan mengusung konsep pesta rakyat. Wali Kota menyebut berbagai keberhasilan yang diraih oleh Kota Madiun tidak terlepas dari peran masyarakat, mulai dari usulan dan masukan sampai dengan doa yang dipanjatkan. Karenanya sudah seharusnya pemerintah juga hadir untuk masyarakat. Hadirnya paripurna dengan pesta rakyat 3.000 pecel gratis itu sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, hadirnya paripurna di tempat umum tersebut sekaligus sebagai bentuk edukasi. Seperti diketahui, rapat paripurna adalah agenda penting dalam jalannya pemerintahan. Biarpun sebagian besar paripurna digelar secara terbuka dan disiarkan secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa dan bagaimana jalannya rapat paripurna. Dengan hadir di tengah masyarakat, harapannya sebagai bentuk pembelajaran secara langsung. Bahwa rapat paripurna itu memang masyarakat biar tahu, rakyat biar tahu. Oh, paripurna ini rapat seperti itu. Nah, ini didikan. Jadi pendidikan kadang-kadang kan rapat paripurna seperti apa. Masyarakat tidak tahu. Oh, kalau ada di sini masyarakat bisa melihat itu yang dinamakan paripurna. Ya, semangat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagusmiko Saputro menyebut konsep paripurna peringatan hari jadi itu memang diubah dari yang biasanya di gedung DPRD ke tempat umum. Hal itu untuk semakin mendekatkan kepada masyarakat akan agenda-agenda wakil rakyat. Ide tersebut merupakan ide bersama. Dengan harapan masyarakat agar tahu bahwa DPRD ini turun ke bawah dan masyarakat bisa melihat sinergisitas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga kita bisa memberikan gebiar nasi pecel pada 3.000, sebanyak 3.000 pincuk, dan itu bisa dinikmati masyarakat secara umum. Dan alhamdulillah juga mencukupi dan sudah habis. Dalam laporan kinerja 4 tahun DPRD yang dibacakan Wakil Ketua 1 DPRD Istono, Dewan setidaknya telah melaksanakan 3 fungsi DPRD dengan cukup baik, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Pada fungsi pembentukan perda, Wakil Rakyat telah menghasilkan 26 perda yang telah ditetapkan, serta 78 rancangan perda atau raperda yang telah selesai dilakukan pembahasan. Puluhan raperda tersebut baik berangkat dari usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peningkatan program keluarga
Jajaran pemerintah Republik Kenya akan bertandang ke Kota Madiun, tepatnya pada September mendatang. Tujuannya untuk melakukan pelatihan dan peningkatan program KB, juga kesehatan reproduksi bagi rakyat di Kenya. Untuk itu, berbagai persiapan dilakukan Kota Madiun guna menyambut kedatangan tamu dari negara di Afrika Timur ini. Salah satunya seperti rapat koordinasi yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama BKKBN Pusat dan OPD terkait di lingkup Pemkot Madiun di GCIO Kota Madiun Selasa 22 Agustus. Adapun persiapan yang dilakukan tidak hanya sebatas materi pembelajaran saja, melainkan juga lokasi yang akan dikunjungi seperti RSUD Kota Madiun, Puskesmas, Kampung KB, dan Ngerowo Bening Edupark. Tak hanya itu, jajaran Republik Kenya nantinya bakal diajak melihat UMKM di Kota Madiun, termasuk kegiatan warung stop stunting, serta kesenian dan budaya khas Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota menginstruksikan dinas terkait agar mempersiapkan seluruhnya dengan matang. Dengan begitu, Kota Madiun bisa memberi pelayanan optimal bagi para tamu. Rombongan dari sana kurang lebih semuanya 50, dari sana 12, Jakarta, Surabaya, itu sampai ada 50. Di sini selama 1 minggu akan cek Kota Madiun mulai dari masalah banyak bencana, masalah kelahiran, ibu hamil. Madiun cukup sukses, makanya pengen melihat Kota Madiun. Mudah-mudahan lah kita siapkan semuanya. Jadi kota ini kita uji coba. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beragam kegiatan unik digelar untuk menyampaikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Salah satunya seperti event yang digelar oleh pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Jumat 25 Agustus 2023, sosialisasi tentang cukai dilakukan dengan menggelar event Jalan Sehat yang dipimpin oleh Wali Kota Madiun Maidi di Ngerowo Bening Edupark. Kegiatan tersebut diikuti oleh siswa SMA maupun SMK negeri dan swasta sebagai sasaran sosialisasi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota pun menyampaikan sejumlah program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas putra daerah. Salah satunya, beasiswa bagi anak kurang mampu hingga lulus perguruan tinggi. Menurut Wali Kota, saat ini sudah ada 1.000 mahasiswa yang dibiayai oleh Pemkot Madiun. Tak hanya di dalam kota, tetapi juga dari kampus di luar kota. Bahkan, saat ini Kota Madiun juga menjalin kerjasama dengan luar negeri untuk program beasiswa. Untuk itu, Wali Kota menghimbau kepada para siswa untuk rajin belajar serta menjauhi hal-hal negatif, termasuk barang kena cukai ilegal, diantaranya rokok polos tanpa dilengkapi pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, serta rokok yang ditempeli pita cukai bekas. Begitu pula dengan minuman-minuman keras. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga turut menghadiri talkshow tentang perundang-undangan cukai bersama salah satu stasiun televisi lokal di Kota Madiun, serta membagikan door prize kepada para peserta Jalan Sehat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semarak kemerdekaan masih kental terasa di seluruh penjuru kota. Seperti halnya sajian pawai kemerdekaan yang digelar di berbagai kelurahan di Kota Madiun, hingga turnamen bola voli yang turut dihadirkan dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-78. Peringatan HUT Republik Indonesia di Kota Madiun semakin meriah kini. Salah satunya seperti yang dilakukan warga Kelurahan Madiun Lor Minggu 20 Agustus. Wali Kota Maidi memberangkatkan kirab budaya yang diikuti oleh perwakilan RT RW setempat. Warga pun tampil all out dalam kirab budaya yang dimulai pagi hari tersebut. Mulai dari memakai baju adat hingga mengkreasikan barang bekas menjadi aksesoris yang menarik. Wali Kota Maidi juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Antusiasme warga menurut Wali Kota patut dicontoh. Dengan beragam kreasi yang dimiliki, mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memberikan hadiah kepada pemenang lomba bola voli yang diadakan oleh kelurahan setempat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Semarak HUT RI ke-78 kental terasa di Kota Pendekar. Hal tersebut setelah berbagai hampir seluruh kelurahan di Kota Madiun menggelar pawai budaya di kelurahan masing-masing. Tak terkecuali Kelurahan Nambangan Lor. Minggu 20 Agustus 2023, sebanyak 29 kontingen tampil all out, menampilkan beragam kreativitas yang dimiliki. Mereka kirap keliling di sekitar kelurahan setempat. Giat tersebut mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota mengaku bangga dengan masih adanya niat untuk melestarikan budaya. Meski panas terik, warga setempat ikut memeriahkan acara dengan syarat budaya. Wali Kota berharap kegiatan ini diadakan setiap tahunnya. Selain melestarikan budaya, juga bisa untuk menjadikan masyarakat yang kompak untuk menunjang kemajuan kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Turnamen bola voli Andika Cup Kelurahan Kanigoro kembali bergulir. Sempat terhenti karena pandemi COVID-19, turnamen bola voli tingkat eks-karisidenan itu kembali digelar tahun ini. Seperti giat sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi membuka jalannya turnamen hasil inisiasi Karang Taruna Kelurahan Kanigoro tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga bisa menjadi ajang untuk menyalurkan minat dan bakat masyarakat. Selain itu, hadirnya turnamen tentu bisa menggeliatkan perekonomian, apalagi lokasi turnamen masih satu kawasan dengan lapak UMKM Kampir Kelurahan Kanigoro. Artinya, kehadiran turnamen bisa meramaikan pedagang lapak. Wali Kota juga berpesan kepada peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. Biarpun bukan event besar, sportivitas patut untuk dikedepankan. Hal itu juga sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat. Apapun itu, kejujuran harus selalu dipegang. Wali Kota menambahkan, melalui sportivitas maka akan menghasilkan pertandingan yang berkualitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Goes pagi, Wali Kota Maidi terus berlanjut. Sabtu 19 Agustus, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu goes berkeliling kota mengecek kondisi terkini Kota Madiun. Di sela perjalanan, orang nomor 1 di Kota Madiun ini bertemu dengan warga Kelurahan Pangungangan yang akan menggelar jalan santai. Kemudian, Wali Kota juga memberangkatkan peserta jalan santai tersebut. Selanjutnya, Wali Kota meneruskan goes menuju Lapak Kembul Sari, Sukosari. Di lapak tersebut, Wali Kota juga bertemu puluhan anggota komunitas Wong Tuo dan Tunanetra. Berbagai saran dan aspirasi mengemuka dalam pertemuan tersebut. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyampaikan beragam progres menuju Kota Madiun mendunia. Sementara itu, berbagai ikon dunia bakal dibawa ke Kota Madiun. Terbaru, Tugu Monas dan Patung Liberty. Masing-masing akan dibangun di alun-alun dan Patung Liberty juga bakal meramaikan ikon dunia yang ada di Pahlawan Street Center. Tak lupa, Wali Kota juga memberikan santunan kepada para anggota komunitas. Wali Kota berharap dalam pertemuan ini mampu meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta memiliki dan mendukung pembangunan di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menghadiri Basar UMKM yang digelar oleh Gereja Katolik Mater Dei Klegen Sabtu 20 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun ini pun mengapresiasi penyelenggara karena ikut menggeliatkan perekonomian sekitar. Basar bertajuk Pitulas atau Pentas Seni 17 Genset menyuguhkan beragam UMKM yang ada di sekitar Kelurahan Klegen, mulai dari makanan ringan hingga bermacam-macam minuman kekinian. Wali Kota mengatakan ada produk kuliner Kota Madiun yang mejeng di pameran internasional. 5 produk yang ikut kurasi seperti bluder, sambal pecel, abon, brem, dan beras shirataki. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengurus
Pengurus PLT Kota Madiun menggelar prosesi pengukuhan dan pelantikan pengurus baru masa bakti 2023-2027. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat Wilis Bakorwil Madiun, Sabtu 19 Agustus. Wali Kota Maidi hadir dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menghimbau agar pengurus baru bisa membawa kesuksesan serta prestasi yang lebih baik lagi, khususnya bagi atlet tenis di Kota Madiun. Menurut Wali Kota, dirinya telah menyiapkan anggaran mencapai 1,2 miliar rupiah untuk hadiah bagi atlet yang bisa memenangkan emas dalam Porprov tahun ini. Selain itu, para atlet berprestasi juga bisa menggunakan penghargaan yang diraihnya untuk bisa masuk sekolah yang diinginkan. Lebih lanjut, Wali Kota juga berharap pada pengurus baru untuk bisa membimbing dan menghasilkan prestasi yang lebih optimal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi turut menghadiri kemeriahan Pesta Rakyat IM3 yang digelar di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Sabtu 19 Agustus. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memberikan apresiasi kepada penyelenggara acara, sebab telah memberikan hiburan bagi warga Kota Madiun. Tak hanya memberikan sambutan, pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga ikut menjajal salah satu permainan, yakni balap karung. Tentu saja, hal ini makin menjadi magnet bagi masyarakat untuk berkumpul. Sebagai penyemangat, Wali Kota mengumpulkan warga yang berulang tahun hari itu. Kemudian memberikan minyak goreng untuk jatah 1 bulan sebagai hadiah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Ke pasar antik beli batu akik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.